Kita lihat soalnya barusan ada 10 ya soalnya ya. Ada 10 soal barusan yang saya share pada Anda. Bentar, saya besarkan dulu. Oke. Ya. Ini ya soalnya barusan. Tuh, soalnya yang ini sama ya. Saya takutnya salah file. Benar ya. Nah, di sini materi kita, maaf nih, saya perkenalkan dulu, ini ada Pak Arim di sini, Pak Dr. Arim Nasim, rekan saya di UPI ya, dosen dari Prodi Akuntansi juga. Terima kasih Pak Arim udah gabung. Sama-sama Bu Dr. Alfira. Ya, di sini ada mahasiswa akuntansi dari UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Kita di sini ada berapa orang nih hari ini? Ada 41 ya, ada 41 orang. Saya diserahi tugas oleh Pak Arif ya untuk menyampaikan materi matematika ekonomi di pertemuan keempat dan kelima, dan hari ini adalah pertemuan kelima itu Pak Arif. Nah ya rekan-rekan mahasiswa UNESA, kemarin kita sudah diskusi terkait penerapan matematika di kasus-kasus ekonomi mikro ya, lebih baik. Kemarin kita baru diskusinya di ekonomi mikro, khususnya kemarin itu yang kita bahas tentang fungsi permintaan penawaran, ya kan? Lalu titik equilibrium, ya keseimbangan pasar, kemudian fungsi biaya dan fungsi penerimaan, kemudian dikaitkan dengan fungsi labanya sekaligus, dan juga dikaitkan dengan konsep break even point atau analisis pulang pokok atau titik impas ya biasanya istilahnya. Kita sudah diskusi itu ya semua ya. Betul ya? Saya konfirmasi lagi nih soalnya takutnya saya merasa iya tapi enggak kok Bu, kita belum gitu. Benar ya? Sudah ya? Iya. Nah, jadi sekarang hari ini kita akan membahas beberapa soal ya. Karena kadang terutama untuk di matematika ataupun mata kuliah hitungan-hitungan lainnya, kita itu memang membutuhkan banyak latihan ya. Itu kunci yang paling utama untuk kita bisa lancar mengerjakan setiap soal yang diberikan pemahaman yang lebih lagi. Jadi karena di mata kuliah yang karakternya seperti ini sebetulnya sangat sedikit tuntutan untuk hafal ya. Kita sebetulnya untuk menghafalkan sesuatunya saya rasa sangat sedikit, jadi lebih banyak kepada pemahaman gitu ya. Ya beberapa sih memang mungkin harus Anda hafalkan seperti tadi misalnya fungsi permintaan, fungsi penawaran ya, bentuk dasarnya atau bentuk bakunya ya itu kita harus pahami ya. Bahwa kalau fungsi penawaran itu konsepnya seperti apa, permintaan itu konsepnya seperti apa. Kemudian ketika dikaitkan dengan titik equilibrium atau keseimbangan pasar itu sebetulnya tidak ada yang harus kita hafalkan sebetulnya di situ gitu ya. Karena kita hanya perlu pemahaman bahwa keseimbangan pasar itu terjadi ketika fungsi penawaran itu berpotongan dengan fungsi permintaan gitu kan. Konsep matematikanya lah sederhananya seperti itu. Nah, lalu dikaitkan dengan pajak dan subsidi. Nah, ini mungkin juga sebetulnya perlu bukan dihafalkan juga, tapi kita dengan logika juga sudah dapat memahami dengan adanya pajak mengakibatkan harga menjadi naik ya. Jadi, nah mungkin yang perlu kita ingatnya adalah ketika diterapkan di konsep fungsi permintaan dan penawaran, pajak dan subsidi itu mempengaruhi fungsi penawaran ya. Fungsi permintaannya tidak berubah gitu. Nah, kemudian ketika kita membahas fungsi biaya, nah mungkin rumus yang dihafalkan ya bentuk baku dari fungsi biayanya ya, bahwa fungsi biaya itu TC itu adalah penjumlahan dari biaya tetap atau fixed cost dengan biaya variabel ya atau variable cost. Kemudian fungsi penawaran juga kita pahami merupakan hasil kali dari harga dengan kuantitinya.
Kemudian ketika dikaitkan dengan laba, kita juga mungkin mudah untuk mengingatnya bahwa laba itu adalah selisih dari penerimaan alias TR dengan biaya alias TC. Jadi laba itu adalah sama dengan TR dikurangi TC. Ya kan? Nah, kemudian juga kita pahami makna dari break even ataupun pulang pokok ataupun impas itu adalah ketika labanya nol alias tidak mendapat laba, tidak ada juga kerugian. Jadi laba nol. Ketika laba nol, maka ke dalam fungsi yang laba tadi, ketika kita masukkan, kita akan dapatkan bahwa break even point atau analisis pulang pokok atau titik impas terjadi pada saat TR sama dengan TC. Itu saja. Itu sebetulnya ya yang konsep-konsep utama, barangkali konsep dasar yang kita harus pahami terkait di fungsi-fungsi barusan, ya, fungsi-fungsi ekonomi mikro barusan yang kita bahas. Nah, kemudian konsep matematikanya apa yang harus kita ingat lagi. Nah, kemarin sudah kita diskusikan juga kan, yaitu kita memahami bagaimana mencari titik potong, ya kan, titik potong dari dua fungsi, ya kita pahami kemarin ada bisa menggunakan cara eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Kemudian kita bagaimana membentuk fungsi, itu juga saya rasa itu materi matematika yang mungkin dari SMP sudah Anda pernah pelajari ya, membentuk fungsi dari dengan diketahuinya titik, atau membentuk fungsi atau persamaan dengan diketahuinya gradien atau kemiringan ya, dari gradien atau dari koefisiennya. Kemudian kita menggambar grafik kemarin kan ya. Nah, itu juga saya yakin Anda sudah pelajari. Nah, konsep-konsep matematika itulah yang mendukung kita pada saat kita membahas atau menyelesaikan kasus-kasus ekonomi ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kita ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran. Nah, di sini masih sederhana ya, masih menggunakan fungsi linear ya, karena bahasan kita masih fungsi linear. Maka untuk mendapatkan titik equilibrium seperti permintaan yang A, gitu kan, berarti Anda hanya tinggal di sini. Ya. Nah, sini ada fungsi permintaan. Ya, lalu ada fungsi penawaran di sini. Ya, sudah ditentukan. Ini ada masalah di soal yang nomor 1 ini? Ada kesulitan? Ya, nggak ada? Nggak ada, semua bisa ya berarti ya? Nggak ada masalah ya, soal nomor 1 aman ya? Aman. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2 berarti. Soal nomor 2. Nah, ini masih, enggak. Di sini kita sudah bicara, ini kita bicara fungsi biaya ya, total cost di sini. Ada yang sudah mengerjakan soal nomor 2 ini? Ya. Halo? Belum. Belum? Belum, ada. Ibu. Dari 41 belum ada yang mencoba yang nomor 2? Belum. Oke, itu kita coba bahas ya soal ini ya. Oke, sebentar. Saya kecilkan dulu. Ya, buka dulu. Bentar. Bentar. Oh, salah. Saya mau buka yang biar nampak dua-duanya sih tadinya. Enggak ya?
Nampak dua-duanya, nampak soalnya, dan nampak salah. Nggak bisa ya, nampak dua-duanya. Kelihatannya cuma belah ya. Saya mau mengeluarkan, sebentar, tadinya saya ingin mengeluarkan whiteboard-nya sekaligus. Sepertinya nggak bisa ya. Oke, kita buka saja ininya. Oke. Ini aja. Saya besarkan. Ya, tadi ya. Di sini kita punya ada dua informasi penting yang kita harus pakai ya. Di sini bicara, kita pertama lihat di sini informasinya adalah tentang fungsi permintaan, ya kan? Karena di sini katakan permintaan suatu barang ditunjukkan oleh fungsi ini, ya. Berarti ini tidak lain adalah fungsi permintaan. Kemudian di sini ditunjukkan adalah fungsi biaya juga katanya. Fungsi biaya sama dengan C, atau mungkin saya akan lengkapi nanti TC ya. TC sama dengan 182 plus 56 Q ya, karena saya lebih cenderung menggunakan TC dibandingkan C karena nanti khawatirnya tertukar dengan fungsi konsumsi. Ya, kita juga ada nanti fungsi konsumsi yang simbolnya juga C. Jadi lebih baik kalau untuk fungsi biaya kita gunakan TC saja. Oke. Nah, oke, kita punya dua informasi, berarti ini satu informasinya terkait dengan fungsi permintaan, lalu satu lagi informasinya terkait fungsi biaya, ya, betul ya. Kemudian tentukan di sini katanya yang ditanyakan, kita diminta mencari banyaknya barang yang diproduksi jika perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Nah, ini kata kuncinya. Tidak mengalami laba atau rugi itu tidak lain adalah BEP. BEP, betul sekali ya. Impas ya. Berarti kita mencari quantity di mana terjadinya break even ya, alias tidak untung, tidak rugi. Jadi berapa kuantitinya? Yang ditanya kuantitinya kan di sini ya, banyaknya barang yang diproduksi. Nah, berarti di sini kita harus menerapkan fungsi laba tadi ya, di mana tapi labanya sama dengan 0. Nah, kan kita tahu fungsi laba itu adalah kalau kita simbolkan dengan P itu adalah TR dikurangi TC kan? Ya, kemarin ya ini sudah kita bahas. Nah, break even itu terjadi ketika V-nya sama dengan 0 karena tidak untung, tidak rugi ya, alias TR sama dengan TC. Ya kan? Nah, maka TR sama dengan TC. Gitu ya, kemarin ya sudah kita bahas ini kan? Sama dengan TC. Nah, kemudian inilah konsep terjadinya break even point ya. Adanya break even. Nah, oke, jadi artinya kita diminta mencari key pada saat TR sama dengan TC, gitu kan? Nah, berarti sekarang berarti kita harus punya fungsi TR dan kita harus punya fungsi TC ya untuk bisa mendapatkannya. Fungsi TC ada nggak? Ada, ini kan fungsi TC ya. Ya, kita sudah punya fungsi TC adalah sama dengan 182 tambah 56 Q. Fungsi TR-nya udah punya belum? Belum ya. Di sini yang kita punya adalah baru fungsi permintaan, gitu kan? Nah, kita pahami kita butuhnya TR kan, fungsi penerimaan. Kita pahami fungsi penerimaan itu adalah perkalian dari price dengan quantity kan? Ya. Di mana price ini di sini merupakan sumbernya dari mana? Price ini kan ini adalah harga beli ya, harga jual ya, harga jual yang
dilakukan ya, di mana harga itu nanti dipakainya itu oleh konsumen gitu ya, di mana harga di sini kita akan bisa gunakan manfaatkan dari fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan ini juga berasal dari konsumen. Maka kita bisa tentukan fungsi TR-nya adalah dari fungsi permintaan ini alias 250 ya kan dikurangi 50 Q. Nah, ini kita kurung karena ini adalah fungsi P ya, kan ini P. P di sini ya itu tidak akan kita substitusi ke sini. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Jadi P di sini merupakan fungsi dari fungsi permintaan konsumen. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan Q saja. Nah, tapi memang mungkin di sini kita akan hadapi fungsinya sudah tidak lagi fungsi linier karena nanti ada perkalian Q dengan Q ya, jadinya Q kuadrat ya. Maka kalau kita selesaikan, ini fungsi TR kita menjadi 250 Q tuh, dikurangi 50 Q kuadrat. Q kuadrat. Gitu. Jadi memang ini sudah fungsinya menjadi fungsi kuadrat ya. Nggak apa-apa lah kita sedikit sedikit bukan extend barangkali ya. Ya kita lebih advance ya, lebih advance kan dari target sebetulnya. Target kita kan masih linear sebetulnya, nggak apa-apa ya, tapi ya karena sebetulnya saya yakin Anda semua juga sudah familiar sih dengan fungsi kuadrat ini. Gitu. Nah, jadi kita sudah punya nih sekarang fungsi TR-nya. Ya. Fungsi TR kita ini, fungsi TC-nya tadi masih yang ini, fungsi TC-nya. Nah, untuk mencari quantity ya, yang kita cari adalah quantity barang ketika terjadinya BEP, berarti ya tinggal kita terapkan ke sini. Maka di sini kita selesaikan 250 Q gitu ya tadi ya. 250 Q dikurangi 50 Q kuadrat, itu kan sama dengan tuh kita tuliskan fungsi TC-nya yang ini kan, yaitu 182 ditambah 56 Q. Gitu. Sampai di sini dipahami? Paham, Ibu. Iya. Saya mohon maaf sih soal nomor 2 ini sebetulnya ini nanti lebih tepatnya untuk kalau kita sudah mendiskusikan fungsi nonlinier ya, khususnya fungsi kuadrat. Nggak apa-apa lah, ini paling tidak saya berikan gambaran dulu. Nah, nanti kalau ini diselesaikan, kita akan dapatkan nilai Q-nya ya. Tidak wajib Anda kerjakan sekarang, ini bisa Anda simpan saja soal ini untuk nanti ketika Anda sudah membahas fungsi kuadrat nanti dengan Pak Arief mungkin ya. Nanti kan pasti setelah linear ini dilanjut dengan fungsi kuadrat nah, pastinya. Nah ini bisa untuk sebagai contoh soal latihannya. Nah nanti bisa dapatkan Q, nah Q inilah yang menjadi jawaban soal A, yaitu jumlah atau quantity dari barang yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai break even. Gitu. Itu mungkin ya. Nah, demikian juga soal yang B-nya. Yang B-nya di sini udah bicara laba maksimum. Ini pun sudah bicara fungsi kuadrat ya, di mana nanti ada rumus-rumus di matematika dasar yang kita biasa pakai untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nanti pasti didiskusikan juga. Ya. Jadi yang nomor 2 ini kita simpan saja. Ini memang soalnya nanti akan digunakan pada saat Anda sudah masuk ke materi fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ada yang sudah mengerjakan soal nomor 3? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Ada kendala? Enggak ya? Lancar? Aman? Yang C, Ibu. Yang C. Gambar grafiknya, Bu. Oh, gambar grafiknya. Kenapa gambar grafiknya? Kan ini hanya garis ya? Fungsi linear kan ini? Ini ya, 2 fungsi ini yang diminta dibuat kan? Iya, Iya. Oke.
ya. Jadi saya sangat selalu pada mahasiswa di kelas matematika ekonomi, kemampuan menggambar juga harus selalu dilatih ya. Ini juga karena memang kita bisa katakan sama pentingnya dengan kemampuan menghitung ya. Menggambar juga punya sama pentingnya karena kadang-kadang pemahaman kita terhadap satu konsep itu pendekatannya bisa pendekatan matematis, jadi hitungan gitu ya, rumus, bisa juga pendekatan grafis, jadi dari gambar. Nah, maka untuk bisa memahami gambar grafis itu juga sebaiknya paham bagaimana membuatnya. Walaupun mungkin dalam realitanya nanti Anda pada saat menggambar itu dibantu oleh software ya, mungkin gitu ya. Tapi pola berpikir Anda untuk bagaimana menggambar itulah yang sebetulnya kami harapkan sehingga Anda bisa berpikir lebih sistematis begitu. Ya, sebetulnya seperti itu. Nah, ketika kita menggambar garis ya, kan sudah saya juga singgung ya di pertemuan sebelumnya bahwa untuk menggambar garis kita butuh 2 titik ya sebetulnya. Itu salah satu cara ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan titik sembarang, kemarin itu ya, atau dengan menggunakan titik potong. Masih ingat? Titik potong dengan sumbu mendatar, dan titik potong dengan sumbu tegak. Itu 2 cara yang paling sederhana yang saya rasa paling populer barangkali ya. Nah, kalau titik sembarang misalnya nih ya untuk fungsi TR. Di sini kita TR biasanya kayak gini nih. Teman-teman tuh biasanya suka gini, dibikin kayak gini kalau titik sembarang itu biasanya. Ini TR-nya misalnya ya. Lalu di sini Q-nya. Titik sembarang aja. Kita perlu 2 titik kan? Ya sembarang saja silahkan. Ya paling gampang 0 aja juga. Kalau Q-nya 0, masukkan ke dalam fungsi ini. Q 0, maka TR-nya berapa? 0. 0. Ya. 0. Udah ketemu satu titik kan? Satu koordinat, yaitu 0,0. Betul? Oke. Kemudian satu lagi, kita cuma cukup perlu 2 kan? Perlu 2 titik saja. Satu lagi berapa? Mau berapa? 100 misalnya? Boleh. Kalau Q-nya 100, maka TR-nya 40.000. 40.000. Betul. Sudah cukup. Kita punya 2 titik. Ya, satunya 0,0, satunya lagi 100,40.000. Betul ya? Iya, Oke. Karena ini dimintanya pada tunjukkan B pada grafik TR dan TC, berarti ini permintaannya adalah TR dan TC ini digabungkan dalam satu garis bilangan. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, berarti kita tambah satu lagi nih sekarang. Sekarang kalau TC gimana? Sama aja cara. Ini kita pakai cara titik sembarang nih. Berarti di sini kalau sekarang ininya TC, satunya lagi adalah Q. Ya, variabelnya satu TC, satu Q. Ya kan? Nah, sama kayak tadi lagi. Titik sembarang. Oh, mau 0 lagi Q-nya? Boleh. Kalau Q-nya 0, maka TC-nya berapa? 10.000. 10.000. Betul. Ya. Nah, sekarang mau disamain Q-nya 100 juga. Oke. Q-nya 100. Berapa TC-nya? 40.000. 40.000. 40.000. Iya. Oke, kita sudah dapat ya. 2 titik juga di sini. 0,1000. 100,40.000. Oh, sorry, 0-nya kurang 1. 40.000 gitu ya. Oh, ini kurang 1 juga. Iya, maaf. Iya. Oke, seperti itu kan? Nah, kita sudah dapat 2 titik dari masing-masing fungsi, ya kan? Karena kita kan mau membuat 2 fungsi kan di sini, satu fungsi permintaan, satu fungsi penerimaan, satunya lagi fungsi biaya. Ya kan? Karena di sini di soal C diminta menggambar dua-duanya dalam satu garis bilangan. Nah, maka kita bisa buat barangkali seperti ini. Ya. Nah, secara umum Permisi, Bu. ya. Itu bukannya Q-nya pakai yang dari nomor 3B ya, Bu. Berarti Q-nya pakai Q50 sama Q200. Oh iya betul, tunjukkan B ya. Oh, boleh, boleh. Oke, kita ganti nih. Terima kasih, terima kasih. Oh, telat ngasih taunya. Saya lupa tuh ada tulisan tunjukkan B ya. Oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita gambarkan dulu, nanti kita cari nilai B-nya ya. Boleh kok, nanti gini-gini. Saya lihatkan aja. Oke. Boleh kok, sebetulnya. Nggak masalah.
Ini 10.000 ya tadi ya. Nggak masalah kok. Ini 40.000, ini 10.000 kan ya. Ini hanya bantuan, ini kan sebetulnya titik-titik ini hanya membantu kita membuat garisnya ya. Tapi tidak berarti titiknya kita kasih tanda, nggak harus. Nah, ini hanya untuk membantu kita membuat garis. Nah, sudah kita mendapatkan garis, lalu kita tunjukkan B katanya. Nah, gini ceritanya. Sekali lagi ya, ini saya gambarkan dulu garisnya. Ini sumbu mendatarnya apa tadi yang untuk menggambarkan kedua fungsi ini, itu yang umumnya yang dipakai orang untuk sumbu mendatarnya adalah quantity ya, untuk sumbu mendatar. Nah, karena di sini diminta dua-duanya sekaligus, maka sumbu tegaknya kita gunakan sekaligus dua-duanya, TR dan TC. Jadi tegak ini bisa menggambarkan TR, bisa menggambarkan TC sekaligus. Itu boleh ya. Nah, ini kenapa? Karena tadi kita ingin menunjukkan keduanya ya, perpotongan dari keduanya. Maka sumbu tegak ini fungsinya dua ya, perannya ada dua. Dia sebagai TR, bisa juga dia sebagai TC. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita menentukan apa yang menjadi sumbu tegak dan apa yang menjadi sumbu mendatar, tugas kita berikutnya adalah menentukan skala. Ya, itu sangat penting ya, menentukan skala itu. Berapa skala yang akan kita pakai untuk mendatar dan berapa skala yang akan kita pakai untuk tegaknya. Dan ini tidak harus sama ya. Tidak harus sama. Jadi misalnya kalau mendatarnya pakai skalanya 100, 200, 300, 400 misalnya, tegaknya juga harus gitu. Tidak ya, dalam matematika ekonomi ini kita tidak diminta seperti itu. Yang diminta adalah kita dapat menggambarkan apa yang ingin ditunjukkan oleh kasusnya. Jadi kalau ini kan tadi ingin menunjukkan kasus, sebetulnya adalah menunjukkan kasus ini ya tadi ya, bagaimana TR dan TC-nya ketika kuantitinya sekian, ketika kuantitinya 50 dan ketika kuantitinya 200. Maka nilai-nilai tersebut harus tampak semuanya di dalam sumbu yang kita buat ya, dalam gambar yang kita buat. Nah, kemudian berarti kalau kita perhatikan di sini nilai-nilainya untuk Q, kita lihat nilainya di sini kita memang skalanya kecil ya, 0 dan 100 saja yang kita butuhkan. Titik-titik bantunya. Ya, juga di soal di sini juga yang diminta informasinya yang satu kuantitinya 50, yang satu lagi ada 200 kan? Ya. Berarti kita harus pastikan Q 0, 50, 100 dan 200 itu harus tergambarkan di sumbu mendatar ini. Nah, berarti mungkin sebaiknya kita gunakan skalanya adalah skala 50 saja gitu ya, karena biar tergambarkan 50 lalu tergambarkan 100. Berikutnya 150 barangkali ya. Jadi kalau Anda mungkin nanti pakai penggaris bisa lebih tepat ya. Lebar dari skala ini jadi lebih akurat barangkali ya. Nah, seperti ini ya. Sudah tergambarkan. Nah, tegaknya yang kita lihat di sini. Tegaknya yang kita butuhkan di sini adalah 10.000 ya, 0 ya, udah jelas di sini ada 0, ada 10.000, di sini 10.000 lagi, lalu di sini 40.000. Nah, tapi karena di sini kita ada 200, nah kita juga harus siapkan untuk TR-nya yang bisa menggambarkan TR untuk nilai Q-nya 200. Berarti kita tinggal masukkan saja Q 200 mau ke fungsi yang mana saja, bebas ya. Boleh fungsi TR silahkan, ke dalam fungsi TC juga silahkan, monggo ya. Silahkan. Misalnya ke TR aja yang gampang karena tidak ada konstantanya ya, lebih mudah hitungnya. 200 kali 400 berarti berapa? 80.000 ya. Nah, berarti dalam sumbu tegak kita harus mengandung nilai 80.000 biar nanti tergambarkan, karena kan nanti kita diminta menunjukkan ini tadi kan. Ya, berarti kita katakanlah di sini harus 80.000 nih paling tinggi itu. Saya tuliskan ini misalnya 80 boleh, tapi di sini dalam kurung kita harus jelaskan dalam ribuan. Nanti kita nulisnya nggak usah panjang-panjang 80.000 ya, cukup aja 80 tapi dalam ribuan. Ya, dalam ribuan. Nah, makanya kalau ini 80.000 berarti di sini 40.000. Betul ya? Di sini berarti 20.000. Lalu di sini 60.000. Nah, saya bikin seperti ini skalanya. Bisa dipahami sampai di sini? Saya dah siap, sekarang tinggal menggambar. Gampang, gambar itu
anggap aja Anda sedang coret-coret ya, gambar waktu Anda kecil dulu juga Anda sedang coret-coret barangkali. Nah, sekarang kita coret-coret yang pertama. Kita gambar dulu satu garis pertama, yaitu garis dari fungsi penerimaan TR. Titik yang pertama 0,0. Ini ya, titiknya ini berarti di sini. Oke. Titik yang kedua adalah 100,10.000. 110.000. 10.000-nya di mana? Di sini ya. 100. Berarti kurang lebih titiknya di sini. Benar nggak? Betul? Betul, Ibu. Iya. Iya, Ibu. Kemudian kita tarik garisnya. Maaf. Kenapa? Bentar. Maaf ya, garisnya nggak bagus. Terlalu. Nah, itulah. Oke. Kemudian garis yang kedua. Ya, ini kita udah dapat garis yang pertama, garis dari fungsi TR, sekarang fungsi TC. Titiknya adalah 0,10.000. 0,10.000. Berarti di sini ya, betul? Iya, Ibu. Iya. Yang berikutnya adalah 10 dan 100 dan 40.000. 40.000 di sini ya. Iya, situ, Ibu. Iya, sini. Iya, sini, Ibu. Sebentar. 140.000. Oke. Sini ya. Kok nggak keluar? Oh. Nah ini. Iya. Oke. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah nih. Benar? Oh, kita harus sebetulnya ada satu cara lagi untuk memastikan. Kita harus cari titik pulang pokoknya ya. Titik pulang pokoknya berapa? Ada yang sudah cari belum? TRTC-nya berapa sih? Coba, saya jadi penasaran nih. Kenapa gambarnya kok agak aneh ya? TRTC-nya 400 Ki dikurangi 300. Memang negatif ya? Soalnya agak kurang bagus nih kayaknya. Ini soal jadi ya, saya tidak cek lagi. Ini kan berarti 100 Ibu Kinya. Kinya benar. 100, Ibu. Kinya 100. Oke, benar deh. Kinya 100. Kinya 100. Bentar, ini kok ada yang aneh sih? 10.000 bener ya. Ini 0, 10.000, lalu 140.000. 140. Kenapa? Ada yang aneh di mana ini? Ini kan harus TR-nya salah tapi. Iya, makanya TR-nya. Yang di tabel itu loh Bu, yang Q-nya 100, kok TR-nya 10.000, padahal Iya, kan makanya harusnya 400. Kenapa tadi 10.000 ya? Saya salah, makanya kenapa angkanya sekian? Oke, terima kasih. Ini bukan 40.000, ini harus bukan 10.000, harusnya 40.000 ya kan? 40.000. Iya, ini kan kita masukkannya ke sini. Oh, pantas kenapa angkanya begini ya? Oke. Terima kasih sudah membantu menyelesaikan kebingungan ini. Oke. Kita hapus dulu. Oke, saya gambar lagi ya. Ini tadi. Oke, gambar garisnya. Titik yang pertama tadi berarti, nah ini salah. 0,0 ini sudah betul, 0,0, kemudian 100 dengan 40.000 di sini harusnya. Nah, TR-nya harusnya begini. Nah, ini baru benar. Yang berikutnya TR-nya adalah seperti ini. Nah, TR, TC-nya ya, dan ini TR, lalu ini TC, betul? Sekarang bisa di ininya kan, BEP-nya di sini kan? Ini BEP ya. Ini adalah BEP. Oke. Nah, tuh seperti ini. Betul Bu.
Nyalain? Ini nih Ya, tadi Ibu. kuncinya Ya, Ibu. kekalahan di sini tadi nih. Kenapa 10.000 ya tadi ya? Harusnya 40.000. Oke. Nah, sudah ketemu nih. Sudah ketemu gambarnya. Nah, kita diminta apa? Menunjukkan kan? Menunjukkan B, yaitu menunjukkan ketika Q50. Nah, Q50 itu berarti di sini kan? Q50. Oh, berarti ada di daerah, saya gambar dengan oranye. Nah, ini yang oranye ini adalah daerah apa ini? Daerah kerugian, ya kan? Berarti 50 ini kalau kita tarik ke sini, ini kita berada di kondisi rugi ya kalau kita hanya berhasil menjual sebanyak 50. Karena keuntungan baru diperoleh di posisi yang ini yang hijau, yaitu setelah melewati titik BEP. Kan titik BEP kita di sini kan? Nah, kita baru untung itu di sebelah kanan, yaitu kalau 200 itu kalau kita tarik ke atas, itu ada di posisi daerah untung. Begitu kan? Nah, berapa untungnya dan berapa ruginya ya caranya yang paling mudah adalah tinggal dimasukkan ke dalam fungsi labanya, ya kan? Ya, fungsi laba kita tadi bagaimana fungsi labanya? Jadi kalau seperti ini ditanyakan laba, ya, misalnya kalau ditanyakan berapa labanya, berarti kita harus lebih mudah memasukkannya ke dalam fungsi laba. Yaitu tadi fungsi laba itu adalah ya, Pi itu adalah TR dikurangi TC, TR-nya adalah 400 dikurangi 300 berarti 100 Ki kan ya? Tuh ya. 100 Ki min 10.000. Gitu ya. Ini fungsi labanya betul? TR dikurangi TC. Setuju nggak? Setuju. Iya. Nah, Setuju. sekarang kita ingin tahu berapa labanya berapa laba atau rugi kalau 50. Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi labanya. Q-nya diganti 50. Kalau Q 50 gitu kan? Berarti berapa labanya? Ya, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi labanya, maka Pi-nya adalah berapa? 50 kali 5.000. ya. Ya. Berarti ruginya 5.000. Iya. Berarti ini lebar ini menunjukkan kerugian sebesar 5.000 gitu ya, karena selisih dari TC-nya di mana TC-nya masih lebih tinggi daripada TR. Sebesar berapa? Sebesar 5.000. Kemudian kalau Q-nya 200 kita masukkan juga di sini kalau Q-nya 200 ke dalam fungsi Pi ya kan? Maka gimana nih? 200 dikalikan 100 20.000 ya. 20.000 dikurangi 10.000 10-nya 10.000. Betul. Nah, ini kalau kita tarik tadi 20.000, maka selisih antara TR dengan TC lebar ini nilainya adalah sebesar 10.000 yang merupakan labanya. Yang 5.000 tadi ini adalah sebetulnya menunjukkan lebar ini kan selisih antara TC dengan TR-nya, di mana TC masih lebih tinggi, lebih atas ya, di sini lebih atas, garis TC-nya lebih atas daripada garis TR yang menunjukkan besarnya sebesar 5.000. Jadi kita mengalami kerugian sebesar 5.000. Begitu? Bisa dipahami? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 3 ini? Mohon maaf Ibu, saya mau tanya. Hmm. Saya belum paham yang di Pi-nya itu kan 100 Ki min 10.000. Itu min 10.000 apa plus 10.000 ya Ibu? Soalnya kan di situ TC-nya kan plus 10.000. Iya. Kan kita ingat-ingat lagi, Pi itu kan TR dikurangi TC ya. TR dikurangi TC. Oke. TC. Oke. Ini kita masukkan fungsinya. TR-nya berapa? 400. Ki. Betul? Betul ya? Betul. Oke. Kemudian dikurangi, gitu kan? Kita dalam kurung, jangan lupa. Karena ini satu fungsi sendiri TC itu, yaitu 300 Ki ditambah Plus 10.000. Tuh. Itu kan? Nah, kan seperti ini ya. Betul ya, Mbak? Tadi yang nanya? Iya. Ya, oke. Oh iya. Nah, ketika dibuka kurungnya,
Maka gimana kalau dibuka kurungnya? Minus 300G sama kurang 10.000. Iya, betul. Bisa dipahami sekarang? Iya, bisa Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi itu kadang-kadang hal-hal yang sebetulnya sederhana, tapi kita kadang melupakan plus minus itu ya. Jadi kayak dalam kurung, dibuka kurung, dari sisi kanan pindah ke ruas kanan pindah ruas kiri atau sebaliknya. Nah, itu yang kadang kita melupakan plus minus. Itu juga yang sering jadi sumber kesalahan ya dalam perhitungan. Itu memang harus ketelitian barangkali ya. Dan saya juga masih sering tadi salah-salah seperti itu juga biasa ya. Semakin sering kita latihan, mudah-mudahan semakin terlatih lagi. Ada lagi? Sudah bisa dipahami sekarang? Sudah ya? Sudah lebih terang benderang barangkali. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ada yang sudah menyelesaikan? Ada yang sudah mencobanya? Soal nomor 4. Kalau sudah mencoba, sudah selesai atau baru on progress barangkali, nggak apa-apa. Soal yang nomor 4. Seorang kenapa? Masih belum. Masih belum, tapi sudah mencoba, sudah setengah jalan barangkali. Ada yang sudah setengah jalan? Bisa di-share? Sudah mengerjakan tapi belum tahu benar atau salah. Oke, nggak apa-apa. Kita diskusikan bersama-sama. Yuk, gimana? Yang Anda sudah kerjakan, boleh? Anda bisa menulis di sini? Annotate-nya, diklik aja annotate-nya di atas. Di atas atau di bawah ya? Tergantung. Bisa annotate-nya? Nanti Anda menulis di sini kan, Anda dibolehkan menulis ya, harusnya security-nya. Oh, sebentar. Mungkin saya coba. Anda bisa. Coba, bisa nggak menulis? Boleh, silakan. Ada yang mau menulis di sini langsung di sini di screen-nya yang bisa dilihat bersama-sama. Tinggal diklik annotate di atas. Kemudian Anda menulis. Bisa. Sudah pernah mencoba? Nah, betul tuh. Abigail udah bisa tuh. Abigail, yuk coba soal nomor 4. Yang nomor 4, ya. Sip. Seorang peternak ayam pedaging memelihara 1.000 ekor ayam. Oke. Setelah berusia 4 bulan, semua ayamnya terjual dengan harga 24.000 per ekor. Biaya tetap yang dikeluarkan sebelum memulai usaha tercatat Rp2.400.000. Sedangkan biaya variabel selama 4 bulan tersebut adalah 18.000. Ya, itu biaya, berarti biaya variabel per ekor ayam ya, berarti ya di sini ya. Hitung laba jika semua ayamnya terjual. Kutnya Abigail nih. Oh. Oke, silakan. Sudah selesai ya, Abigail? Belum?
Oh, belum. Nolnya ketinggalan. Sudah. Ya, Ibu. Sudah. Oke. Yang lain? Ada yang juga sudah? Terus, oh beda, hasil saya berbeda dengan punya Abigail. Atau saya sama dengan punya Abigail. Atau apa? Yang lain? Ada yang mau komentar dulu dari hasil Sama Abigail? Ibu. Sama, Ibu. Sama. Oh, Sama. iya. Sip ya. Oke. Nah, mungkin bagi yang masih bingung, kenapa tiba-tiba 24 juta itu Abigail dari mana? Nah, saya harapkan sih ya dalam ujian nanti Anda tidak mengerjakannya langsung seperti ini ya. Bukan salah, saya tahu ini Anda mengerjakannya ada prosesnya sebetulnya, tapi beberapa proses Anda loncat gitu ya. Kalau saya biasanya meminta tetap didetailkan sebagian ya. Mungkin nggak detail semuanya, tapi sebagian prosesnya itu agar terlihat dari mana Anda bisa dapatkan 24 juta ini gitu ya. Nah, jadi artinya nah saya izin ya, saya nulis ya. Oke. Nah, jadi ketika Anda menjawab soal, sebaiknya mungkin Anda dulu juga sudah diajarkan ya pada saat sejak dari sekolah menengah pertama, barangkali itu bahkan dari sekolah dasar, Anda menjelaskan dulu apa sih data yang diketahui, sehingga kami, dosen ataupun guru, bisa paham, oh Anda tuh mengerti datanya tuh ini, gitu ya. Kemudian dari data ini pertanyaannya tuh apa yang ditanyakan atau yang ingin dicari, lalu bagaimana proses mencarinya. Nah, itu proses itu bagi saya sih itu masih tetap penting ya. Jadi saya tidak langsung jump to the conclusion ya, nggak langsung hasil gitu. Jadi saya tetap membutuhkan keyakinan bahwa Anda itu memahami prosesnya. Itu ya kalau saya pribadi sih. Sehingga Anda pun dalam berpikir itu selalu terstruktur dan sistematis ya. Nah, jadi kan ini diketahui ada 100, berarti di sini adalah quantity, kita tuliskan gitu ya. Quantity-nya ada 1000 gitu. Ada 1000 ayam dengan harga jualnya adalah dengan price-nya adalah 24.000 per ekor. Gitu. Ya. 24.000 per ekor. Kita tuliskan. Kemudian ada biaya tetap, berarti itu adalah fixed cost. Kita tuliskan. Fixed cost-nya adalah 2.400.000. Ya, kita tulis 2.400.000. Kemudian di sini ada biaya variable, berarti V kecil ya. Kita tulis bukan VC, tapi V kecil, yaitu biaya variable per ekor. Berarti di sini ya, 18.000 per ekor. Per ekor. Oke, ini yang diketahui dari soal. Itu ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Di soal nomor 1 yang ditanyakan adalah mencari laba. Berarti di sini untuk soal yang A kita membutuhkan fungsi laba. Betul sekali di sini Abigail sudah mengerjakan fungsi laba itu adalah TR dengan TR dikurangi TC. Itu kan? Ini adalah fungsi laba untuk bisa menjawab soal yang nomor 1. TR kurangi TC itu adalah berarti kita tuliskan lagi fungsi TR-nya. Dari sini fungsi TR berarti gimana? TR itu P kali Q, berarti kita bisa dapatkan fungsi TR kita adalah 24.000 Q. Itu. Ya. Fungsi TC kita adalah 2.400.000 ditambah 18.000 Q. 18.000 Q, itu kan? Maka TR-nya adalah berarti tadi 24.000 Q dikurangi dalam kurung 2.400.000 ditambah 18.000 Q. Itu ya, dituliskan seperti itu. Nah, sehingga bentuk sederhananya menjadi 6.000 Q, betul ya? 6.000 Q minus
2.400.000. Baiknya, kalau saya sih selalu memintakan inilah fungsi labanya. Oke. Nah, dari sini baru saya masukkan. Kalau terjual semua, berarti kalau key-nya terjual semua itu, berarti ayam yang terjual semua itu 1000 kan key-nya. Key 1000, maka P-nya adalah bisa saja Anda langsung masukkan ke dalam fungsi ini seperti yang dilakukan oleh Abigail tadi. Dan hasilnya berapa? 3 juta? 6? 3.600.000. Iya. Oke, begitu. Jadi kan prosesnya jelas ya. Semua orang bisa mengikuti bahwa ini datanya, ini fungsi TR-nya, ini fungsi TC-nya. Untuk menjawab soal A ini, kita menggunakan rumus dari fungsi laba. Seperti ini rumusnya. Kemudian kita masukkan rumus masing-masing, yaitu rumus TR dan TC-nya. Dan kemudian kita dapatkan fungsi labanya. Inilah fungsi laba kita. Nah, dari soal dikatakan bagaimana atau berapa laba jika semua ayam terjual. Berarti ayam terjual semuanya adalah sebanyak 100 ekor kan? Maka kalau Q 1000 ekor. Kalau Q 1000 tinggal dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka saya dapatkan laba saya atau P saya adalah 3.600.000. Gitu ya. Jawabannya sih sama, tapi mungkin prosesnya yang mungkin agar lebih tampak ya. Jadi saya ataupun nanti mungkin Pak Arief ketika melihat jawaban Anda itu kita dapat yakin gitu bahwa Anda itu paham gitu. Dan semua orang yang membaca juga akan yakin itu. Kemudian gimana nih soal B-nya? Jumlah ayam yang terjual jika peternak mencapai pulang pokok. Ya tinggal dimasukkan saja ke sini kan? Berarti fungsi labanya ini tinggal kalau untuk soal B berarti tidak lain adalah pulang pokok itu P-nya sama dengan 0 kan? 0. Iya, tinggal masukkan saja Pi-nya 0 ke sini, maka akan ketemu Q-nya. Ya, berarti 6.000 dikalikan 0, itu ya? Kok 6.000 kali 0? 6.000 dikalikan Q, maksud saya, salah. 6.000 kali Q sama dengan 24.000. Betul ya? 24.000. 2.400.000 kurang nolnya 2. Iya. Maka Q-nya berapa? 400 unit. 400 unit. Udah langsung terjawab. Ya, itu soal B. Soal C menggambar. Yang diminta diperhatikan, yang diminta gambar apa? Oh, ternyata fungsi TR dan fungsi TC seperti soal yang tadi sebelumnya. Bisa ya? Silahkan nanti dilengkapi lagi setelah perkuliahan ini untuk memperlancar. Berikutnya soal nomor 5. Ada yang sudah mengerjakan soal nomor 5? Sudah, tapi nggak tahu benar apa salah. Pasti benar. Ya, ada biaya produksi tetap dan ada biaya variabel di sini. Lalu ada harga jual, wah pasti benar lah. Ini sama ya konsepnya dengan yang tadi ya. Sama ya, dengan soal nomor 4, sama kan? Sama, Bu. Sama. Oke, bisa ya? Silakan ikuti saja tadi prosesnya atau tahapan yang tadi saya sudah contohkan juga. Silahkan diterapkan di sini, pasti bisa. Yang pasti di sini ada biaya produksi tetap, yaitu berarti di sini fixed cost, ya kan? Ini biaya variable, berarti V kecil tadi ya, jangan lupa. V kecil, bukan VC-nya, tapi V kecilnya. Berarti di sini nanti V kecil harus dikalikan dengan Q lagi, dengan quantity. Ya. Kemudian ini adalah price, ya kan? Berarti ini untuk mendapatkan fungsi TR-nya. TR-nya berarti 100 Q. Berarti TC-nya adalah 50.000 plus 50 Q. Gitu kan ya? Dan silahkan diteruskan. Soal nomor 6. Bagaimana soal nomor 6? Ada yang sudah mengerjakan soal nomor 6? Ada? Belum? Belum? Soal nomor 6 belum ada? Ada? Belum, Ibu. Belum. Oke, kita coba ya. Lihat soal nomor 6. Sini kata kuncinya adalah apabila harga barang 10 per unit, jadi harganya 10 ya per unit, kuantitas yang diminta. Nah, ini kata kuncinya. Yang diminta adalah sebanyak 20 unit. Sedangkan barang yang ditawarkan
Ini juga kata kunci ya, ditawarkan sama diminta di sini. Sama sekali tidak ada. Nah, di sini berarti ada harga price di sini ya, dengan harga sebesar 10 ternyata itu ternyata berpengaruh terhadap quantity diminta berarti quantity demand ya. Itu berasal dari fungsi permintaan ya, yaitu sebanyak berapa ternyata? 20. Ya. 20. Iya. Sedangkan barang yang ditawarkan berarti quantity supply di sini. Sebesar berapa? Sama sekali tidak ada, alias 0. Betul. Ya, jadi dari satu keadaan, ketika harga di pasar atau harga barang itu sebesar 10 per unit, ternyata quantity demand-nya ya, kuantitas yang diminta oleh berarti kalau yang diminta itu dari sisi konsumen kan ya. Sebesar berapa? Sebesar 20 unit. Sedangkan kalau yang ditawarkan itu berarti dari sisi produsen. Berapa banyak? Ternyata tidak ada sama sekali, alias 0 gitu. Kemudian informasi yang kedua, jika harganya naik yang tadinya P-nya 10, kemudian P-nya sekarang menjadi 12 katanya, kondisinya berbeda katanya. Quantity demand-nya yang diminta, kan ya di situ ada lagi ya. Kuantitas yang diminta itu berapa? Menjadi 16. Betul. Sedangkan barang yang ditawarkan itu tidak lain adalah quantity supply ya. Quantity supply-nya berapa? Ternyata tidak lagi 0 tapi menjadi 4. Gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil identifikasi kita dari cerita ya, dari cerita kasus yang diberikan ya, kasusnya seperti itu. Jadi ketika harganya 10 ternyata dari sisi konsumen permintaannya sebesar 20, sedangkan dari sisi produsen permintaannya sebanyak 0. Ketika harganya naik menjadi 12, kuantiti dari sisi konsumennya adalah 16, sedangkan dari sisi produsennya kuantitinya sebanyak 4. Begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan fungsi permintaan dan penawarannya, katanya. Ya kan? Nah, artinya di sini Anda harus membentuk dua fungsi dari informasi ini, yaitu fungsi permintaan alias fungsinya punya konsumen, dan yang kedua adalah fungsi penawaran, yaitu fungsi miliknya produsen. Berarti informasinya yang kita gunakan harus yang relevan ya. Jadi kalau untuk membentuk fungsi permintaan berarti kita mengambil informasi dari hasil identifikasi ini adalah dari yang demand berarti ya, dari informasi yang berdasarkan dari sisi konsumen. Untuk membentuk fungsi penawaran sebaliknya berarti kita harus ambil yang dari fungsi atau dari data yang kita ambil dari sisi produsen, yaitu yang supply-nya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa ketika P-nya 10, ya ini dari sisi konsumen ya, saya konsumen dulu alias demand berarti ya, ini sih dalam rangka membentuk fungsi demand dari sisi konsumen. Ketika P10, ya kuantitinya berapa tadi? 20 kan? Betul ya? Iya, Kan ketika P-nya 12, berapa kuantitinya? 16. Iya. Tuh, kondisi dari sisi konsumen. Sekarang dari sisi produsen, berarti supply. Ketika P-nya 10, berapa kuantitinya? 0. 0. Betul. Sedangkan ketika price-nya naik jadi 12, berapa kuantitinya? 4. 4. Nah, ini baru sudah kita kelompokkan dengan benar. Yang dari konsumen-konsumen, yang dari produsen-produsen. Nah, ini kan tidak lain sebetulnya adalah dua titik ya. Ketika P-nya 10, Q-nya 20. Berarti ini adalah absis, ini ordinat. Berarti titiknya 20, 10. Yang satu lagi
titiknya adalah 16, 12. Betul ya? Halo? Kan kalau kita, ini kan fungsi itu kita ini quantity, ini price kan? Gitu ya? Nah, ini tidak lain ketika price 10, quantity misalnya katakanlah price-nya 10 di sini misalnya ini 5, 10, 15 misalnya. Price 10, kemudian quantity-nya di sini misalnya 10, 20. Ketika quantity 20, price-nya 10. Nih. Ketika 10-nya di sini. Ya, salah. Ya, saya tulis dulu deh biar ini tadi berapa? 10 dan 20. Lalu tegaknya tadi saya bikinnya 5, 10 dan 15. Misalnya begitu ya. Nah, titik yang pertama untuk sisi demand nih dalam rangka sekalian karena ini diminta gambar grafik kan. Nah, biar sekalian nih. P-nya 10, ya kita dari absis aja dulu ya, absisnya 20. Ketika absis 20, P-nya 10. Oke, saya hapus dulu yang ini, biar tidak. Q-nya 20, P-nya 10, ini titik yang pertama. Titik yang kedua, ketika Q-nya 16, ya kira-kira di sinilah ya, P-nya 12. Ya, inilah kira-kira. Nah, kira-kira kita punya garisnya. Kurang bagus gambar saya. Maaf ya. Kurang rapih nih gambarnya. Gitu kira-kira misalnya. Kemudian gambar yang kedua ini berarti fungsi apa ini? Fungsi demand. Ya. Fungsi demand. Kemudian dari fungsi supply-nya ketika Q-nya 0 di sini, P-nya berapa? 10. Berarti ini titiknya yang pertama ya. Ketika Q-nya 4 kurang lebih di sini, P-nya 12. 12 kurang lebih di sini. Misalnya, katakanlah 12 di sini. Nah, maka garis saya akan begini. Ini adalah fungsi supply-nya. Ini fungsi demand, ini fungsi supply. Ini garis saya kira-kira seperti ini. Gitu kan? Nah, yang ditanya adalah tentukan fungsinya di sini. Nah, ini saya udah menjawab soal yang C sebetulnya. Udah selesai soal C-nya. Tentukan titik equilibrium. Sebetulnya tinggal cari ini kan ya, sebetulnya ya. Cari ini berapa, ini berapa. Nah, tapi mungkin akan lebih karena gambar saya mungkin kurang presisi, jadi khawatirnya kurang tepat. Tapi kalau misalnya Anda menggambarnya di milimeter blok, di mana skalanya sudah presisi, itu cukup sih sebetulnya. Pasti Anda bisa menemukan titik equilibrium dengan menelusuri dari gambar grafiknya. Nah, tapi kalau tidak, Anda bisa tinggal dari hasil menjawab soal A, fungsi penawaran. Dengan kita mengetahui 2 titik, masih ingat nggak rumusnya bagaimana untuk menentukan sebuah persamaan? Ada yang ingat rumusnya? Mungkin di SMP kayaknya dipelajari nih. Mencari persamaan dari 2 titik. Ada yang ingat rumusnya? Rumus matematika dulu. X dikurangi X1 dibagi Y Dua. 2. Nah, gitu kan. Terus sama dengan Y Y kurangi Y1 besar Y2 kurangi Y1. Harus dipancing dulu baru ingat, kalau ditanya diam semua. Ya, ini kan. Nah, dulu Anda masih menggunakan XY. Nah, sekarang kan kita sudah diterapkan dalam konteks fungsi penawaran dan permintaan kan ya, di mana bukan lagi X dan Y, tapi yang menjadi X kita adalah quantity, Q berarti, dan yang menjadi Y-nya adalah price, P, ya kan? Nah, tinggal diterapkan nih. Bisa? Masukkan nih ke sini. Mana yang menjadi 1, mana yang menjadi 2, bebas. Yang pasti ini pasangannya 1 dengan ini 1, 2 dengan ini 2 ya. Ini 1, ini 2. Nah, dua-duanya bisa dihitung. Silakan, coba. Bisa dicoba ya? Silakan.
Sudah bisa ditemukan? Bu, permisi, itu nanti berarti hasil akhirnya titik equilibriumnya ya, Bu? Bukan. Fungsi saja. Kita hanya menemukan fungsi demand dan fungsi supply. Belum dapat titik equilibrium. Titik equilibrium nanti tinggal seperti biasa fungsi supply sama fungsi supply sama dengan fungsi demand. Baru kita temukan titik equilibrium. Karena kita mencari titik potong kan. Titik equilibrium itu tidak lain adalah titik potong dari fungsi permintaan dengan dengan fungsi penawaran. Nah, yang kita lakukan ini adalah yang ini berarti kita dapatkan fungsi permintaan, dari sini kita mendapatkan fungsi penawaran dengan menggunakan rumus ini. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Atau masih? Atau belum mengerjakan karena bingung? Sudah ya, barangkali ya, sedang ya. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Jangan lupa X-nya jadi Q sekarang kan ya, Y-nya menjadi P kan. Ya, nanti Anda lakukan pertama kali untuk yang demand, kemudian Anda lakukan diulang lagi, tapi sekarang untuk menggunakan data yang supply. Sudah? Fungsi supply-nya gimana? Fungsi demand dulu lah. Fungsi demand-nya jadi gimana? P sama dengan, ada yang sudah dapat? P sama dengan, ada yang sudah dapat fungsi demand atau fungsi supply barangkali? Fitroni barangkali sudah? Fitroni sudah selesai? Dapat salah satunya mungkin baru? Fungsi demand-nya saja atau fungsi supply-nya saja sudah? Berarti itu X min Y ya Bu nanti hasilnya. Maaf, kurang terdengar. Hasilnya X min Y. X, jangan pakai X, kan kita sekarang pakainya price dan quantity. Iya, sebentar. Tadi salah masukin yang itunya. Salah masukin yang Y satunya. Oke, silakan. Salvina, barangkali sudah selesai, Salvina? Belum, Ibu. Belum. Barangkali siapa yang mau coba? Di sini ada Fakhriansah. Fakhriansah sudah? Fakhriansah, halo? Belum, Ibu. Belum? Saya sudah, Bu. Yang Boleh. di Belva, ya. Silakan Belva. Jadi yang sudah ditemukan fungsi apa? Fungsi demand atau fungsi supply-nya? demand Demand. Oke. Berapa? 2 P, G
P sama dengan 2Q. Oke. Plus Q sama dengan 40. 2Q atau Q tadi? Saya kok salah, kurang. P. P sama dengan 2P plus Q sama dengan 40. Gimana tuh? Kok saya agak bingung jadinya. Kenapa P-nya 2 kali? Gimana tadi? 2P, gini? Q. Oh, ditulis aja deh. Kamu bisa nulis di sini? Saya agak bingung menuliskannya. Silakan. Silakan ditulis. Bisa? 2P sama dengan hurufnya jangan kuning, bisa diganti nggak? Kurang jelas. Hitam atau biru atau merah boleh. Nah, 2P plus Saya tulis di kolom chat aja ya, Bu. oh boleh. Boleh. Kolom chat. Oh, sudah. 2P plus Q sama dengan 40. Oh, oke. 2P plus Q sama dengan 40. Ini dari Belva. Ini untuk fungsi demand ya, Belva ya? Iya, Bu. Oke, yang lain. Saya tunggu satu jawaban lagi. Siapa yang mau men-share jawabannya dengan teman-teman lainnya? Ini ada bapak-bapaknya kan? Ada Muhammad Ali, ada Muhammad Alif, benar ya? M Alif, Muhammad Alif ya. Ada Giovanno. Halo? Muhammad Ali, hadir? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Giovanno hadir. M Alif, hadir M Alif? Hadir, Bu, hadir. Oke. Nah, gimana jawabannya? Siapa yang mau share nih? Ali boleh, Alif boleh, Yogi boleh. Yang fungsi supply-nya. Sudah ada yang selesai mencari fungsi supply. Kita diminta menentukan fungsi demand dan fungsi supply. Ada yang share lagi di grup? Oh, ada nih Fitroni. Oh, ini ibu-ibu lagi nih, Fitroni Putri ya. D sama dengan. Jangan D sama dengan ya. Kalau sama dengan nanti jadi D sama dengan Q minus 2P sama dengannya ada 2 kali. Titik 2 mungkin ya, Fitroni ya. D titik 2 Q minus 2P ya. Tadi kalau kata Fitroni Q minus 2P sama dengan 0 katanya. Oke, ini jawabannya Fitroni. Fungsi demand juga berarti ya ini ya. Alif sudah selesai belum, Liv? Belum, Ibu. Belum. Sepertinya masih secara umum kesulitan sepertinya ya. Sulit? Aisyah? Ada Aisyah? Masih proses, Ibu. Masih proses. Masih uploading. Oke, sepertinya kesulitan mungkin ya, karena kok kayaknya lama ya. Seharusnya ini nggak lama sih, seharusnya. Ya, kita tadi ya rumusnya tadi kan sudah saya hapus dulu ya ini sini ya, biar ada ruang yang cukup. Nanti tinggal kita lihat nanti jawaban yang mana yang tepat gitu. Tadi kan sudah disampaikan ya, rumusnya adalah rumus matematikanya. Kita terapkan rumus matematika yang tadi itu rumus saya rasa sudah Anda pelajari dari lama. Itu adalah rumus yang kita pakai ketika kita memiliki 2 titik dari suatu fungsi.
Ya, nah, tapi kita belum tahu fungsinya, bentuknya seperti apa, atau persamaannya. Ada yang menyebutnya fungsi, ada yang menyebut persamaan, mana yang lebih familiar buat Anda. Ya, nah kita ingin mencari bentuk persamaannya seperti apa dari dua buah titik, ya, yang sudah diketahui bahwa titik itu adalah titik yang berasal dari fungsi tersebut. Nah, caranya adalah menggunakan rumus yang barusan itu. Ya, jadi sekali lagi itu adalah rumus matematika yang digunakan ketika kita mencari bentuk suatu fungsi atau persamaan dari dua buah titik. Nah, cocok dengan kondisi kita ini. Di sini kita punya dua titik. Ya, di mana titik ini berasal dari cerita di sini, dari kasus ya, kasus yang terjadi di pasar ketika suatu harga barang nilainya 10, maka permintaan terhadap barang tadi sebesar 20. Ya, berarti titiknya yang kita miliki adalah, kan biasa kalau kita menyebut titik itu selalu dari absis dulu ya, dari fungsi mendatarnya, baru dari fungsi tegaknya atau ordinat. Nah, titik tersebut atau koordinatnya berarti kita sebutnya 20,10. Itu titik yang ke-1. Ya, saya bisa sebut di sini titik saya yang pertama adalah 20,10 gitu. Lalu titik yang kedua, ini titik ke-1, itu adalah 16,12. Di mana ini adalah artinya ketika harga barangnya 12, maka permintaan terhadap barang tersebut dari konsumen berarti ya, kalau permintaan itu sebesar 16. Nah, ini kita punya dua titik. Nah, titik dari siapa? Ini titik yang berasal dari konsumen, yaitu dari demand, dari permintaan. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi tadi. Nah, tapi sekali lagi, tadi ya, kita tidak lagi menggunakan XY, tapi kita menggunakannya Q dan P. Maka X-nya kita ganti Q, Y-nya kita ganti P. Ya. Tadi sudah saya katakan juga, 1 dan 2-nya itu tidak masalah. Anda tidak usah bingung mana yang menjadi 1, tinggal ditentukan saja. Kalau Anda yang atas ini Anda mau sebut sebagai 1, maka ini adalah P1, ini adalah Q1. Lalu di sini Anda sebutnya P2, berarti di sini temannya, pasangannya adalah Q2. Mau yang bawahnya menjadi Q1, P1 boleh. Ini P1, maka ini harus Q1. Tapi ya, kalau yang di atas di sini P2, maka di sini Q-nya pun Q2. Prinsipnya itu saja. Gitu. Selanjutnya gimana? Sederhana sekali. Tadi ya, Q, kan tadi P ya, tadi X kan? X kurangi X1, berarti di sini Q dikurangi Q1. Mana Q1 kita? 20 ya. Q kurangi Q1, berarti Q kurangi 20. Dibagi Q2 kita. Mana Q2 kita? Ini kan, 16. 16 dikurangi Q1 kan ya? Q2 dikurangi 1. Q1-nya berapa? 20. Oke. Kemudian sama dengan tadi Y kan, Y dikurangi Y1. Tapi sekarang kita bukan pakai Y, tapi P. P dikurangi, P-nya tetap P di sini, dikurangi P1. Mana yang menjadi P1 kita? 10. P dikurangi 10, dibagi P2. Mana P2 kita? Ini 12. 12 dikurangi P1. Mana P1 kita? 10. Kurangi 10. Gitu kan? Nah, ini bisa diselesaikan? Sederhana sekali kan? Pasti bisa semua. Q kurangi 20 dibagi minus 4 sama dengan P dikurangi 10 dibagi 2. Gitu ya? Kali silang ya, biasanya ya Anda itu ya. Kali silang kan? Itu. Min 4 dikali P berarti min 4P. Ya, saya maunya begitu misalnya ya. Anda mau kalinya ke sini boleh, sama aja. Min 4P, min 4 kali min 10 berarti 40. Betul sekali. Lalu silang ke sebelah sini, berarti 2Q minus 40. Benar ya? Oke, nah sekarang silakan. Mau P sebagai fungsi dari Q atau mau Q sebagai fungsi dari P? Maksudnya apa? P sebagai fungsi dari Q itu berarti P sama dengan gitu ya, fungsi dari Q dalam kurung Q.
Nah, jadi bentuknya tuh P sama dengan. Ini namanya dibacanya P sebagai fungsi dari Q. Kalau Q sebagai fungsi dari P, ya seperti ini. Q sama dengan fungsi dari P. Gitu. Nah, Anda mau bagaimana? Nah, saya inginnya, kalau saya ya, inginnya P sebagai fungsi dari Q. Maka saya posisikan P di sebelah kiri, di ruas kiri. Q-nya saya posisikan semuanya di ruas kanan. Termasuk juga konstantanya saya simpan di sebelah kanan. Saya tidak, Bu. Saya maunya Q sebagai fungsi dari P. Silahkan, boleh. Berarti Q-nya kita simpan di ruas sebelah kiri. P-nya kita simpan di ruas sebelah kanan, termasuk juga konstantanya kita kumpulkan semuanya ada di sisi sebelah kanan. Begitu. Paham ya? Sampai di sini paham? Iya. Nah, saya tadi kan inginnya begitu ya. Berarti saya di sini min 4P, karena saya maunya P yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini nggak berubah kan? 2Q min 40. Lalu ini pindahkan. Yang konstantanya pindah lagi ke sebelah kanan menjadi min 40. Gitu ya. Berarti min 4P tinggal dirapihkan saja. 2Q minus 80. Iya. Nah, saya inginnya rapih, inginnya P sama dengan. Nah, gimana tuh caranya biar jadi P sama dengan? Dibagi 4 tuh. Dibagi minus 4 mungkin ya. Dibaginya minus 4 ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Dibagi minus 4 berarti gimana? P sama P dengan sama dengan Sama dengan min minus setengah Q 0,5. ditambah Iya, 0,5 ditambah betul. Ditambah 20. 20. Terima kasih. Nah, inilah fungsi demand saya. D.2. Sudah ketemu fungsi demand-nya. Sekarang dengan cara yang persis sama, kita gunakan data dari supply, kita akan menemukan fungsi penawarannya. Bisa ya? Semua ya? Mengikuti langkah-langkah ini? Bisa ya? Halo? Bisa? Bisa, Bu. Iya. Oke. Nah, itulah jawaban kita untuk soal A. Untuk fungsi permintaan dan fungsi penawarannya ketemu. Nah, untuk mendapatkan titik equilibrium ya seperti biasa, PS yaitu price atau fungsi supply sama dengan fungsi demand, gitu kan? Nah, harus cari dulu. Ini kan saya baru ketemu satu nih, baru ketemu fungsi demand-nya, belum ketemu fungsi supply-nya. Silahkan dicari, nanti diselesaikan ketemu titik equilibrium. Oke ya? Oke, kita lanjut. Bisa semua pasti. Nanti tinggal dilatih lagi. Nah, berikutnya. Soal nomor 7. Ini sama dengan yang tadi ya. Soal nomor 7 sama TR dan TC. Di sini ada fungsi biaya, ada fungsi penerimaan, kemudian diminta bentuk fungsi labanya. Kemudian apa yang terjadi jika memproduksi barang sekian, berarti tinggal setelah ketemu fungsi laba, lalu Anda tinggal tuliskan ketika Q sama dengan 50, maka Pi berapa. Ketika Q sama dengan 200, maka Pi berapa. Ya, itu saja. Ya. Kemudian soal C-nya, ya tadi ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan juga, menggambar grafik TR alias penerimaan dan garis dari TC, yaitu fungsi biaya. Oke, saya lewat ya. Ini nomor 7, silahkan nanti bisa dikerjakan. Soal nomor 8. Nah, siapa yang sudah mengerjakan nih soal nomor 8? Barangkali ada? Ada yang mengerjakan soal nomor 8 tadi? Ada Vianeska. Vianeska? Ada Vianeska? Halo, Vianeska. Vianes?
Lagi ke kamar kecil kah? Vianes? Wah, jangan-jangan ketiduran nih Vianes. Diesa, ada Diesa? Diesa, ada. Oke, Diesa nomor 8 sudah dikerjakan? Belum, Ibu. Belum. Tadi sudah sempat mengerjakan berapa soal tadi? Tadi sempat mengerjakan 2 soal sama Baru. 3 Oke. soal. Iya. Masih terlalu lama ya. Tadi kan Iya. waktunya 40 menit. Jadi saya mungkin perlu mengingatkan pada Anda semua, masih Anda berarti masih sangat butuh latihan ya, masih terlalu lama mengerjakan satu soal. Karena saya yakin ujian nanti rata-rata waktu yang disediakan untuk satu soal itu saya rasa sekitar 15 menit saja, tidak lebih dari 15 menit untuk satu soal. Jadi usahakan setiap mengerjakan soal-soal ini tidak lebih dari 15 menit ya, sehingga nanti ketika ujian pun Anda punya waktu yang cukup untuk memeriksa kembali bahkan. Nomor 8 ada yang sudah mengerjakan barangkali Nurudunya? Belum, Bu. Belum. Nurus? Kalau Nurus, Safira sudah? Belum, Ibu. Belum juga. Anggi barangkali sudah? Anggi? Belum? Belum juga ya. Dea? Belum, Ibu. Belum ada ya yang sudah mengerjakan. Coba tolong bantu saya untuk mengerjakan ini, kita perlu apa? Di sini apa nih? Maksudnya menjual produknya seharga 4.000 per unit. Ini berarti data apa ini? TR-nya. Masa TR? Menjual produknya Harganya. seharga. Nah, berarti apa? Price. Ya kan? Iya, betul. Price-nya 4.000. Oke. Kemudian biaya variabel per unitnya 15% dari harga penjualan. Maksudnya apa nih? Biaya variabel itu berarti apa? Biaya variabel itu berarti apa? VC. PC, Bu. VC, Bu. P kecil. Biaya variabel per unit loh, bukan biaya variabel per unit. Berarti P kecil. P kecil. Oh, iya, karena di sini ada per unit ya. Berarti V kecil. Ini saya terlalu V kecil ya. Nah, seperti itu. Apa? Yaitu 15% dari harga penjualan. Harga penjualannya tadi ini kan? Berarti 15% dari 4.000 berapa tuh? 600. 600, Bu. Berarti saya tinggal tulis aja langsung 600 per unit. Jangan lupa. Oh ya. Dan biaya tetap 850.000. Apa tuh? Fixed cost. Iya, FC. FC, Bu. FC. Betul sekali. 850.000. Oke. Sudah, semuanya sudah, informasinya lengkap. Yang diminta adalah banyaknya produk pada saat terjadi pulang toko. Balik lagi soalnya ke situ. Berarti kita perlu TR, kita perlu TC, ya kan? TR-nya gimana? Tolong dibacakan. TR-nya, fungsi TR-nya 4.000. 4.000 apa? 4.000 Ki, betul sekali. Sip. TC-nya 850.000 plus 600 ki. 600 ki. Iya. Good. Kalau rame-rame suaranya nyaring, kalau satu-satu ditanya suaranya kecil. 850.000 tambah 600 ki gini ya. Halo? Ya, Ibu. Oke, sudah. Sekarang kita cari titik pulang pokok, tinggal berarti TR sama dengan TC ya. Gambar lagi grafik. Bisa, silahkan dilanjutkan. Nah, kita masih punya 2 soal lagi nih. Saya lanjutkan ya ini ya, soal nomor 8. Soal nomor 9. Jika diketahui fungsi penawaran adalah sekian, fungsi permintaannya sekian, tentukanlah jumlah dan harga keseimbangan. Nah, ini sih sama dengan soal nomor 1 tadi ya, hanya di sini subsidi. Bisa ya?
Bisa diselesaikan nomor 9? Ini sama dengan nomor 1. Hanya tadi subsidi, hanya tadi pajak di soal nomor 1, sekarang subsidi. Nah, hanya kuncinya yang saya perlu ingatkan pada Anda adalah hati-hati karena bentuk fungsi penawaran dan permintaan yang diinformasikan di soalnya, khususnya penawaran di sini bentuknya adalah dalam bentuk Q sebagai fungsi dari P. Betul ya? Ya kan? Ini Q sebagai fungsi dari P kan? Nah, Anda kan biasanya selama ini kalau menghitung adanya pajak dan subsidi itu Anda biasanya kalau pajak plus T misalnya gitu ya. Nah, biasanya kan gini kan? Misalnya fungsinya P sama dengan A plus BX, fungsi penawaran kita awalnya. Kemudian setelah ada pajak tambah T kan, tinggal gitu saja ya. Kalau pajaknya pajak spesifik ya. Betul? Masih ingat? Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Siap, pajak Ibu. spesifik itu pajak per unit, ya kan? Nah, kemudian kalau ada subsidi tinggal minus S, Minus. gitu kan? Untuk pajak spesifik. Nah, tapi sekali lagi tolong diingat, ini hanya bisa dilakukan plus T ataupun minus S hanya jika fungsi Anda adalah bentuknya seperti ini. P sebagai fungsi dari Q. Sorry, ini Q-nya hilang nih tadi. Oke. P sebagai fungsi dari Q. Harus demikian bentuknya. Jadi tidak boleh seperti ini. Kalau ini kan Q sebagai fungsi dari P ya. Nah, ini harus Anda ubah dulu kalau Anda ingin menerapkan seperti ini. Tinggal minus S nanti di ujungnya. Di ujung dari fungsi penawarannya. Maka yang ini harus Anda ubah dulu. Berarti di sini 2P-nya menjadi sama dengan Q ditambah 1000 kan? Tuh. Berarti P sama dengan setengah Q ditambah 500. Nah, baru setelah bentuk ini berubah menjadi seperti ini, maka Anda baru bisa di sini tinggal minus berapa subsidinya? Subsidinya 100. Berarti tinggal dikurangi di sininya 100. Gitu. Ya. Itu aja, sisanya pasti Anda bisa. Terakhir, soal nomor 10. Permintaan suatu barang ditunjukkan oleh fungsi ini berarti fungsi permintaan, fungsi demand, dan ini adalah fungsi supply. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak. Nah, ini pajaknya kalau persentase berarti ini pajak apa? Pajak Proporsional. Betul sekali. Berarti di sini tinggal kita merapikan bentuk fungsinya saja dari fungsi permintaan dan penawaran kita jadikan biar mudah menjadi bentuknya P sebagai fungsi dari Q, maka saya tulis saja untuk fungsi demand-nya saya rapihkan. Berarti P sama dengan minus ya kan? Q ditambah 29. Betul ya? Sedangkan fungsi supply-nya titik 2 ya, jangan sama dengan ya, ini kan fungsi supply kita P sama dengan Q plus 4 lalu plus 0,2 karena ada pajak nih 0,2 20. P ya kan 0,2 kalau pajak proporsional itu kan proporsional terhadap harga jual berarti 0,2 dikalikan price ya. Kalau disederhanakan ini menjadi berapa? 0,8 0,8 P sama dengan Q plus 4. Iya. Ya, kalau mau dibikin P sama dengan tinggal diapain? Dibagi 0,8. iya, dibagi 0,8 ya, biar bentuknya lebih cantik. Berarti nantinya menjadi gimana? P sama dengan berapa? 1,25 1,25 Q. 1,25
Plus 5. Koma P. 5. Iya, ini P supply ya. Ini P demand. Dah, tinggal diselesaikan saja. Bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan barangkali? Kita sudah membahas 10 soal. Mudah-mudahan pemahaman Anda terhadap aplikasi matematika dalam kasus-kasus khususnya fungsi permintaan, penawaran, permintaan penawaran setelah pajak dan subsidi, termasuk equilibriumnya, kemudian fungsi biaya, fungsi penerimaan, termasuk di situ break even point dan fungsi labanya, itu sudah bisa diterima dengan lengkap. Silahkan jika masih ada yang bingung-bingungnya, ditonton lagi videonya barangkali ya, karena ini kan sudah direkam ya. Nah, kadang-kadang kan kita untuk satu kali penyampaian itu mungkin belum paham secara full. Nah, silahkan diulang kembali, barangkali mudah-mudahan bisa diakses ya videonya yang minggu lalu maupun yang minggu ini, sehingga Anda bisa mengulang kembali diskusinya, bisa diikuti kembali, dan mudah-mudahan menjadi lebih paham. Ya, barangkali cukup ya. Saya mohon maaf, sekali lagi ini adalah pertemuan terakhir kita di kelas Matematika Ekonomi untuk semester ini. Insya Allah mudah-mudahan ada umur, nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Barangkali mudah-mudahan Anda semua sukses, selalu diberikan kesehatan. Ya, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang tepat, yang ada yang kurang nyaman diterima. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat untuk Anda seterusnya. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu, Bu.